Yang paling susah itu istiqomah. Yang paling mudah istirahat. Nah, itu. Jadi pengusaha ya tidak mudah, tidak juga sulit. Karena mindset kita kan harus membangun tim. Kita harus bisa mengatur keuangan tadi. Karena kita akan harapannya evergreen ya, terus menerus. Jadi bisnis ini nanti bisa kita wariskan ke anak cucu, bisa memberi manfaat juga. Khairun nas anfa'um linnas. Ya kudu randisen lah, kan kita penjual ya, pedagang itu kan ya nguji mental, ketemu orang, menawarkan produk kita. Butuh keberanian loh Mas ya, brief gitu ya. Menyampaikan apa kelebihan produk kita, memberi jaminan-jaminan tentang produk kita. Bahkan sekolah juga Mas ya, cari ilmu sana sini gitu, mentor dan jangan sampai kita meyakini ilmu kebatinan. Ya itu harus disampaikan ya. Kalau kita ketemu orang aja ngeredek ya harus terus dilatih. Kudu belajar mana. Terus ini Mas, mentor yang paling berkesan saya Mas sampai saat ini. Mungkin bisa disampaikan. Iya, beliaunya. Saya sering belajar sama Pak Budi Isman, Budi Satrio Isman itu yang itu punya metode Smart Business Map tadi yang 4 yang sampaikan. Wah, ini saya udah bilang ini dia mentor ya. Pak Budi siapa mungkin bisa nanti Pak Budi. Ya Pak Budi, terima kasih atas ilmunya. Masya Allah, terima kasih. Beliau tinggal di Klaten juga Mas? Bukan, di Jakarta. Oh Jakarta ya. Pak Wismanto di Jakarta. Iya saya. Ini murid yang luar biasa. Banyak belajar dari beliau. Itu dulu sekolah atau gimana Mas atau beliau itu? Iya kadang online, kadang yang offline yang murah-murah aja. Itu sebelum iya ini sembari jalan. Sembari jalan. Bisnis sudah mulai jalan. Ya, terus. Ya tadi saya kan lebih banyak menekankan ke ilmu ya Mas. Ilmu ya betul. Ya modal mungkin ya butuh ya modal, tapi lebih ke ilmu ya, daya juang, endurance, daya tahan dan sebagainya. Tapi ada juga orang dikasih uang segini tapi nggak bisa Mas diapa kayak gitu. Iya, bingung juga kalau nggak punya ilmu. Kemarin ada yang itu tuh kejadian tuh maling 1M bingung malah ke hutan akhirnya ketekel. Iya. Juga bingung Mas. Maling aja bingung loh. Wes dicekel 1M loh padahal. Berarti kan kita butuh mentalitas kaya gitu loh. Iya, betul. Jadi didet itu iso nggunake tadi, makanya kita butuh tadi tuh Mas, kemampuan literasi keuangan tadi tuh. Wis didet iso ngatur nanti biar duit itu berkembang dan sebagainya. Betul. Khusus untuk anak muda gitu Mas, itu kan kita itu kan punya potensi yang besar ya. Maksudnya Gen Z itu kan sekarang membludak. Jadi Gen Z itu membludak, terus lapangan pekerjaan juga kurang ya, khususnya yang di mungkin BUMN atau PNS dan sebagainya. Ya salah satu solusinya ya kita terjun ke dunia dagang ini ya, bisnis lapangan kerja berarti. Termasuk ini podcast ini enggak tahu, ini podcast dakwah kan juga bisa. Iya. Mudah-mudahan ini bisa menyebar dan bisa produk-produk dinikmati semua. Dan semoga kita bisa menghadirkan UMKM yang lainnya juga ya. Minimal di Klaten dulu. Orang-orang yang concern di UMKM dan bisnisnya juga jalan di UMKM Klaten. Pastikan nonton ini terus, oke. Dan hari ini itu kan kadang tidak butuh modal. Betul. Kalau kita menganggap HP itu sebagai kebutuhan pokok kita, HP kuota, sekarang kan banyak affiliate platform ya, platform gratis untuk bisnis gitu mungkin ya. Reseller, kita bisa jadi reseller apa lah gitu, produk apa gitu. Resellernya Gria Kika. Ya boleh. Bukan afiliator enggak ya? Buka juga. Di apa? Bukan maksudnya di paling WA gitu kan, jenengan share di WA atau upload status. Reseller lah bahasanya. Nah menarik juga ini ada peluang bisnis bersama Gria Akikah menjadi reseller teman-teman. Silakan nanti hubungi nomor ini. Jadi merekomendasikan untuk orang yang mau akikoh di sini nanti dapat komisi dari itu. Gria Akikah. Dan banyak juga sih kadang-kadang ada gift ya Mas ya, kayak boneka atau apa ya Mas. Itu pesan di sini nanti. Menunya juga variatif. Juga ada, bisa Mas ceritakan menunya apa aja Mas, mungkin bisa dijelaskan teman-teman. Kalau kita menu di Gria Akikoh yang paling best seller itu sate goreng itu loh Mas.
sate goreng. Iya, jadi nanti Wah, ini enggak bawanya. Enggak usah ngicipi. Lupa. ada sate, terus ada tongseng, gulai, sop kambing. Masya Allah. Terus kalau mau kambing ngecas guling dan sebagainya. Nanti ya reviewnya nyusul ya teman-teman ya, jangan khawatir loh, nanti kita susul loh. Kalau cuma foto atau video di Instagram ada sih. Lihatin tuh. Saya banget ya dari tadi. Bayangke wah aki kayak piye gitu ya. Iya. Terus yang paling Mas, menu yang paling tadi ya, yang paling difavoritin sate goreng Iya, ya. sama gulai biasanya. Gulai ya. Terus lagi ada menu lagi Mas, yang lain Mas? Iya, kita ada tongseng. Terus Terus sate bakar juga ada. Kambing guling. Kambing juga guling ada. ya, itu live, mesti masaknya live di tempat lokasi ya. Iya, kita kambing guling cenderung banyak tidak untuk akikoh ya. Biasanya untuk nikah, pernikahan. Gitu ya, momen-momen tersendiri ya. Mas, rapat Selamatan, RW, rapat RT atau syukuran rumah atau kegiatan arisan keluarga gitu. gitu ya. Jadi teknisnya kita masak di lokasi gitu. Oh iya, jadi tidak sambil dilihat. Iya, sambil dilihat sambil gitu. Itu juga menarik. Menarik ya. Mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak. Iya, monggo Mas. Kalau Buat closing statement. sebagai closing statement ya untuk anak muda ya khususnya jadi pengusaha ya tidak mudah, tidak juga sulit ya. Karena mindset kita kan harus membangun tim ya. Jadi tidak kita sendiri terus yang menjalani, terus kemudian kita harus bisa mengatur keuangan tadi atau karena kita akan harapannya evergreen ya, terus menerus atau jadi bisnis ini nanti bisa kita wariskan ke anak cucu atau Amin. terus yang berikutnya ya berbisnis harus bisa memberi manfaat juga tuh. Khairun nas anfa'um linnas. Masya Allah. Ini tadi. Jadi, itu aja mungkin pesan dari saya. Yang jelas yang pengen segera dimulai gitu. Oh gitu. Let's start. Biar bisa merasakan gitu kan. Iya. Biar bisa merasakan dan jangan membayangkan yang indah-indah dulu gitu. Ojo wedi perih. Iya. Perih sik sing dibayangi. Nek wani Itu ya. nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani. Ya iki semuanya ini. Masya Allah. Satu lagi. Apa lagi? Pesan-pesan buat podcast kita. Oh iya, ini podcast kita ini enaknya dilanjutin apa enggak ini Iya, Pak. Terus apa enggak ya kira-kira? Gimana Pak? Yang paling susah itu istiqomah. Istiqomah. Yang paling mudah istirahat. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Silakan di tanda IDW. Maksudnya di selami sendiri gitu. Oke. Ya kalau saya boleh saran ya mungkin 2 hari sekali. Waduh, 2 hari sekali. Remuk. Ya kalau belum bisa seminggu sekali. Nah, itu. Insyaallah nanti kita gaspol pokoknya. Mungkin kalau Bapak punya teman-teman yang inspiratif bisa Kita Iya, undang siap. lagi. Nanti kalau ada yang inspiratif nanti saya WA Mas Rendra Kang Mulia. Siap. Intinya saya support lah ini untuk kebaikan sebagai amal jariah gitu. Amin, ya Allah. Karena kan tersimpan di YouTube nanti suatu saat bisa diulang-ulang gitu. Dan anak cucunya. Iya. apa iki? Ini bapakku biar Dia lagi wah, bapak mau TV. Sangat bermanfaat podcast kita hari ini. Terima kasih buat Pak Yudi yang sudah menyempatkan waktunya, sudah meluangkan waktunya ke sini. Semoga bermanfaat. Semoga Iya, bermanfaat amin, untuk semua alam semesta. Amin. Dan teman-teman ini adalah wujud kita untuk berbagi ya. Jadi podcast ini memang kita hadirkan untuk terutama kita teman-teman UMKM Klaten ya khususnya dan semuanya yang ada di Indonesia. Ini merupakan pengalaman sekaligus juga banyak insya Allah ada banyak pengalaman cerita dari para pebisnis pelaku UMKM ya Mas Yudi, Mas Sabro. Yes. Semoga mudah ini menjadi momentum kita untuk bangkit ya di era-era ekonomi seperti ini bahwa masih ada banyak sekali jalan untuk bangkit dan istiqomah dalam berbisnis dan menghasilkan cuan gitu. Iya, Dan sekaligus juga bermanfaat buat umat juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi terus pantengin channel YouTube kami ini Sapro Channel. Channel Ngobrol sok penting penting. bersama Lapak Muslim Klaten juga akan hadir lagi teman-teman yang
lebih penting, lebih baik, dan insya Allah semuanya akan bermanfaat buat kita semua. Ya. Amin. Gitu. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Salah Mas. Kita akhiri ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.